Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 278 yang menceritakan tentang pertarungan Dante melawan Jack dan juga Nahato. Di mana dalam pertarungan ini Nahato lebih memilih untuk bertahan dengan menggunakan salah satu Devil Union Mode karena dia tahu sekuat apapun serangan yang dia miliki, serangan miliknya tidak akan bisa mengalahkan Dante, hingga membuatnya mempercayakan bagian penyerangan kepada Jack. Dan terbukti dengan cara ini mereka berdua berhasil melukai Dante. Lalu benarkah Dante sudah berhasil dikalahkan oleh mereka berdua? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 278 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, maksud dari halaman berwarna yang diberikan oleh Yuki Tabata di chapter ini, di mana menurut kami Yuki Tabata pasti sudah memberikan beberapa petunjuk pada halaman berwarna ini. Tapi jujur kami sendiri belum bisa memastikan apa maksud atau artian dari halaman berwarna tersebut. Namun setidaknya ada 3 poin yang bisa kami dapatkan dari halaman ini. Poin pertama, penggambaran Dactria di sini seolah menunjukkan luka yang sudah atau akan didapatkan oleh mereka, di mana tangan Zenon memegang perut seolah mengisyaratkan bahwa dia sudah terluka cukup parah oleh serangan Yuno. Sedangkan beberapa bercak darah di tubuhnya sepertinya melambangkan luka yang akan dia dapatkan di pertarungan selanjutnya. Lalu untuk Vanica, di mana pada Vanica terlihat ada 4 bagian tubuh yang tertutupi oleh bercak darah. Ya, sebenarnya ada 5, tapi menurutku sendiri yang kelima cuma sebagai pengganti sensor, di mana bercak darah pertama dan kedua berada di perut dan dada bagian atas. Ya, hal ini melambangkan kalau dia sudah pernah terluka oleh serangan Noel. Lalu bercak darah yang berada di mata kanannya seolah sudah melambangkan luka yang dia terima dari Charlotte. Sedangkan untuk bercak darah keempat, kami sendiri belum bisa memastikannya, dan ada kemungkinan kalau bercak darah ini merupakan sebuah petunjuk akan terjadinya sesuatu yang berhubungan dengan lidah atau mulut Vanica. Kemudian untuk Dante sendiri hanya digambarkan dengan bekas luka yang membentang dari bagian dada sampai ke bagian perut. Dan teman-teman pasti sudah tahulah kalau luka ini sudah dibuat oleh Asta. Poin kedua, Dactria digambarkan seolah terkapar di atas genangan darah. Dan menurutku sendiri genangan darah ini merupakan perlambangan dari sungai Plekiton yang terinspirasi dari Dante's Inferno. Di mana dalam Dante's Inferno, sungai Plekiton adalah sebuah sungai darah yang terdapat di dalam underworld atau neraka, dan tepatnya berada di dalam lingkaran ke-7 neraka. Lalu apa hubungannya dengan cerita Black Clover? Ya, sepertinya dengan penggambaran Dactria yang terkapar di sungai ini sudah mengisyaratkan bahwa mereka bertiga akan menjadi salah satu bagian dari tumbal atau mungkin bagian dari perantara terbukanya gerbang lingkaran ke-7 neraka atau underworld. Poin ketiga, posisi Dactria terlihat sudah membentuk sebuah logo. Lalu logo apa yang dimaksud di sini? Ya, logo yang dimaksud di sini adalah logo Vagnut. Di mana dalam beberapa legenda seperti misalnya legenda Norwegia, di sana disebutkan kalau logo Vagnut sering dikaitkan dengan lambang kekalahan dalam perang. Dan bila Yuki Tabata terinspirasi dari legenda Norwegia, maka hal ini sudah mengisyaratkan bahwa Dactria akan kalah dalam perang. Tapi perlu diketahui bahwa dalam beberapa mitologi, logo Vagnut sering dikaitkan dengan kekuatan dewa untuk mengikat dan melepaskan. Oh ya, kemampuan mengikat dan melepaskan di sini berhubungan dengan pikiran seseorang. Lalu bila Babang Yuki terinspirasi dari mitologi ini, maka menurut kami Yuki Tabata sudah mengisyaratkan bahwa Dactria sudah terpengaruh oleh keinginan para iblis atau hanya dimanfaatkan oleh para iblis. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau hal ini sudah mengisyaratkan kalau mereka akan dikendalikan oleh iblis. Hal menarik kedua, sebagai pembuka cerita diperlihatkan bahwa Jack melepaskan serangan sihir ke arah Dante. Namun sayangnya serangan Jack ini sama sekali tidak berpengaruh pada Dante, di mana menurut Dante sendiri serangan pertama Kapten Jack sama sekali tidak berpengaruh kepadanya karena Morris sudah meningkatkan kemampuan regenerasi miliknya dengan penelitian sihir yang dia miliki.
Hal menarik ketiga, menurut penjelasan Nahato, alasan dia berpasangan dengan Kapten Jack untuk menghadapi Dante karena dengan kekuatan yang dia miliki, dia tidak akan bisa mengalahkan Dante seorang diri. Dan kesatria sihir yang memiliki potensi terbesar untuk mengcounter sihir Dante selain Asta dan Yami adalah Kapten Jack. Di mana hal ini sekaligus menjelaskan mengapa Nahato hanya terfokus pada pertahanan. Dan dia lebih memilih untuk mempercayakan bagian penyerangan kepada Kapten Jack. Walaupun pada awalnya Kapten Jack sendiri terlihat kewalahan menghadapi sihir gravitasi Dante. Hal menarik keempat, ternyata dugaan para fans Black Clover tentang iblis milik Nahato memang benar adanya. Karena di chapter ini sang autor sudah mengkonfirmasi bahwa setiap iblis yang dimiliki oleh Nahato memiliki kelebihan masing-masing. Di mana dari apa yang diperlihatkan saat Nahato menggunakan Devil Union Mode Ekus, Yuki Tabata sudah menjelaskan kalau iblis yang berbentuk kuda atau keledai milik Nahato memiliki kelebihan dalam pertahanan. Oh iya, hal ini juga sudah mengkonfirmasi bahwa Nahato setidaknya memiliki 4 bentuk Devil Union Mode yang berbeda-beda. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, seperti apakah bentuk dan kelebihan dari Devil Union Mode Nahato saat Nahato bergabung dengan iblis berbentuk ayam dan kucing? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kelima, walau sebelumnya Lucifero sudah menjelaskan bahwa dia mengetahui semua iblis tingkat tinggi yang sudah memasuki dunia manusia, tapi uniknya di chapter ini Dante seolah baru mengetahui kalau Nahato dapat menggunakan kekuatan iblis. Lalu mengapa Dante baru mengetahui hal ini? Mungkinkah ini merupakan sebuah petunjuk kalau iblis milik Nahato merupakan iblis tingkat rendah? Hal menarik ke-6, dengan 2 fakta, yaitu pertama, Nahato dapat menahan sihir gravitasi Dante dengan mudah, dan fakta kedua bahwa Nahato dapat dengan tenang menahan serangan Dante. Yuki Tabata sudah mengkonfirmasi bahwa dengan Devil Union Mode Ekus, Nahato memiliki kemampuan pertahanan yang sangat luar biasa kuat. Tapi dari perkataan Nahato yang menjelaskan bahwa dia tidak memiliki serangan pamungkas yang dapat mengalahkan Dante, Yuki Tabata seolah menjelaskan kalau satu-satunya kelebihan dari Devil Union Mode Ekus hanyalah pertahanan, atau dengan kata lain, satu iblis satu kelebihan dominan. Hal menarik ketujuh, lewat flashback atau kilas balik tentang Kapten Jack, sudah dijelaskan bahwa pada awalnya Kapten Jack hanyalah anak seorang rakyat jelata dengan pekerjaan sebagai seorang pemburu, di mana pada saat itu dia memiliki prinsip untuk tidak menyerang mangsa yang terlihat lebih kuat. Tapi setelah dia melihat kematian ayahnya dan berhasil mengalahkan hewan yang seharusnya lebih kuat darinya, Kapten Jack mulai menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat, asal dia dapat mendaratkan tebasan atau serangan terlebih dahulu, hingga membuat Kapten Jack mulai merubah pola pikirnya sendiri. Hal menarik ke-8, walaupun di awal cerita Kapten Jack terlihat sudah tidak berdaya menghadapi sihir gravitasi Dante, tapi uniknya di pertengahan akhir, atau tepatnya setelah Dante mengatakan, walaupun dirimu memiliki jabatan yang sama seperti Yami, bagiku Yami jauh lebih menghibur darimu. Kapten Jack terlihat sudah dapat berdiri dan melepaskan serangan kepada Dante. Lalu mengapa dia dapat berdiri walau dia masih terkena efek dari sihir gravitasi Dante? Ya, tentu saja karena Kapten Jack sudah memotong sihir gravitasi Dante dengan menggunakan sihir miliknya, seperti apa yang dijelaskan oleh Nahato. Di mana dengan hal ini Yuki Tabata kembali mengkonfirmasi kalau sihir milik Kapten Jack memang memiliki kelebihan dapat memotong semua sihir, tak terkecuali sihir yang tidak berbentuk dan tidak terlihat seperti sihir gravitasi. Hal menarik ke-9, seperti apa yang bisa kita lihat di akhir cerita, Dante terkesan sama sekali tidak berusaha untuk menghindari semua serangan dari Kapten Jack. Lalu mengapa Dante tidak berusaha menghindari serangan dari Kapten Jack? Nah, untuk hal ini sebenarnya ada 2 alasan. Pertama, karena Dante percaya kalau hanya Asta dan kekuatan anti sihir yang bisa melukai dirinya. Alasan kedua, karena Dante tidak mengetahui efek lain dari sihir milik Kapten Jack, di mana berkat hal inilah chapter 278 kemudian ditutup dengan adegan Dante yang terluka oleh serangan Kapten Jack. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Kapten Jack sudah berhasil mengalahkan Dante?
Ya, jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya bergantung dari kemampuan regenerasi Dante dan efek dari sihir Kapten Jack. Jika sihir Kapten Jack tidak memiliki efek tambahan dan hanya melukai tubuh Dante, maka Dante seharusnya dapat memulihkan tubuhnya. Tapi jika sihir Kapten Jack dapat mengganggu atau bahkan membatalkan sihir regenerasi milik Dante, maka ada kemungkinan kalau Dante sudah benar-benar terluka. Tapi ingat, ini tidak berarti bahwa Dante sudah kalah. Kemudian dengan 4 fakta seperti: pertama, Mereo terkesan sudah mengalahkan Majin Spade. Kedua, Dactria terkesan sudah dikalahkan. Ketiga, Asta dan yang lain masih berlatih. Keempat, masih ada beberapa karakter yang sengaja disimpan. Sudah membuat kami berpikir, sebenarnya kejutan seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Yuki Tabata dengan 4 fakta tersebut? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.